Baik Kakak, kita mulai aja lagi Kakak, karena kita sekarang 2 JP, nanti terlalu malam Kakak. Silakan Kakak open kamera semuanya. Pak Ketua Kanet. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, ketemu lagi kita dunia maya. Mungkin ini untuk yang kedua terakhir mungkin Kakak, karena masih ada satu lagi nanti. Tanggal, kalau salah tanggal 8. Tugas akhir Kakak. Izin share dulu ya Kak. Baiklah Kakak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu Kakak. Kak Dios, mohon bantuannya Kak Dios, tumpin doa Kak Dios. Baik kakak semuanya, untuk memulai kegiatan kita malam ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik Kak Dios, terima kasih Kak Dios. Baik Kakak, mudah-mudahan kegiatan kita malam ini berjalan dengan lancar. Awalnya kita ada 2 termin Kakak. Yang pertama refleksi kegiatan kemarin Kakak. Refleksi bukti karya Kakak, apa yang Kak buat kemarin, RTL. Seperti biasa kesepakatan bersama. Ini karena kita merefleksikan hasil bukti karya yang telah Kakak buat, berbagi bukti karya. Tujuannya Kakak dapat merefleksikan hasil bukti karya yang telah Kakak buat, Kakak dapat berbagi. Jadi untuk termen sekarang Kak, yang awalnya Kakak silakan berbagi, dimulai dari Kakak Ketua dulu. Silakan Kakak mempresentasikannya. Halo Kak Dios, atau di Spinwell. Bagaimana Kakak? Karina sudah siap kan Karina? Kanet udah Kanet? Tinggal Kak Bambang mungkin udah kirimnya katanya apa? OTW sama Kak Rama. Atau kita spin ya Kak? Siapa yang dulu? Kak Rama belum masuk. Kita hapus dulu. Kak Rido juga belum. Udah kakak, kita akan spin
siapa dulu kakak-kakak yang akan mempresentasikan apa RTL yang kakak buat? Selamat Kak Rina, silakan Kak Rina. Oke, kakak aku tak kaji awak dehnya. Lanjut Kak Rina. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Kembali lagi bertemu kita di Tatap Maya. Maaf ya kak, kalau nanti kita di Mandalika lagi. Oke, izin share screen dulu ya kak. Lanjut Kak. Ada nampak kak? Sudah Kak. Terima kasih. Baiklah, saya mulai saja dengan MTL yang saya buat. Judul program yang saya buat itu namanya Gila Bola Squad. Nah, program ini dilatar belakangi yaitu anak-anak pada usia SD berada pada fase perkembangan fisik yang berat melalui aktivitas fisik seperti sepak bola. Dan kita tahu juga sepak bola adalah mungkin salah satu permainan yang sangat digemari oleh peserta didik. Mereka dapat meningkatkan kebugaran jasmani, koordinasi motorik, serta kekuatan dan kelincahan tubuh. Selain itu, sepak bola juga melatih keterampilan sosial seperti kerja sama tim, komunikasi, dan penghargaan terhadap peraturan. Permainan ini juga dapat menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab sejak dini. Nah, adapun tujuan program yang saya buat ada 4. Yang pertama, meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam permainan sepak bola melalui kegiatan yang menarik dan sesuai dengan usia mereka. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dasar sepak bola secara bertahap meliputi teknik dasar seperti menggiring bola, mengoper, dan menendang. Ketiga, mendorong pembentukan karakter siswa melalui nilai-nilai positif yang diajarkan dalam sepak bola. Dan yang keempat, melibatkan komunitas sekolah yang diantaranya yaitu guru, orang tua, dan lingkungan sekitar dalam mendukung program pengembangan sepak bola tersebut. Adapun capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan dari tujuan ini adalah yang pertama, guru sendiri itu berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan tetap melakukan pengawasan. Yang kedua, dapat melatih teknik dasar dan meningkatkan minat peserta didik. Yang ketiga, yaitu guru PJOK bersama guru lainnya itu berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah ini itu permainan bola Gila Squad ini berkolaborasi dengan guru kelas. Mitra dalam program ini yaitu guru POJOK sendiri sebagai fasilitator dan guru kelas sebagai pendukung program seperti menjadi pemeran pendukung dalam program ini. Adapun kepala sekolah itu menjadi penanggung jawab dan pengawas proyek.
Nah, di dalam untuk rencana evaluasi, program ini dilaksanakan secara berkala dengan pemeran utama peserta didik, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru kelas sebagai rekan kolaborasi komunitas belajar, guru PAJOK sendiri sebagai pemegang kendali dalam proyek ini. Lalu kemungkinan tantangan yang dihadapi untuk program ini itu ada beberapa. Yang pertama, kendala cuaca. Kegiatan yang dilaksanakan di luar ruangan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Hujan atau cuaca ekstrim lainnya dapat mengganggu kelancaran lomba. Yang kedua, tingkat keterampilan yang beragam. Peserta lomba biasanya memiliki kemampuan bermain sepak bola yang berbeda-beda. Ketimpangan keterampilan ini dapat mempengaruhi dinamika permainan dan tingkat keseruan lomba. Lanjut, kurangnya pemahaman akan aturan permainan murid SD mungkin belum sepenuhnya memahami aturan dasar dalam permainan sepak bola, seperti offside, pelanggaran, atau prosedur tendangan penalti. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam jalannya permainan. Nah, untuk dokumentasi sebagai berikut. Yang pertama itu saya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk program yang akan saya lakukan ini. Di samping dengan kepala sekolah, saya juga berkolaborasi dengan beberapa guru dan wali kelas yang akan saya laksanakan itu program tersebut. Nah, seperti ini contoh dari persiapan untuk menunjang program tersebut. Nah, setelah itu baru saya mencoba membuat presentasi rencana tindak lanjut dengan program yang akan saya lakukan. Nah, mungkin hanya itu pemaparan dari tindak lanjut yang saya buat. Saya kembalikan kepada Kak Adel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Kak. Kak Adel terlempar. Maaf Kak, tadi terlempar. Halo Karina? Ya Kak, sudah Kak. Ya Kak, lini masanya gimana Kak? Ini masanya itu bulan Januari kita mulai Kak. Kak, kan kegiatan ini akan Kakak lanjutkan untuk tugas apa Kak? Ya. Tugas terakhir Kakak. Tapi sekarang sudah mulai tuh Kak. Jadi, ya. Jadi waktunya kan kita kalau nggak salah, sebentar Kak. Bisa dimulai besok Kakak sampai tanggal 13 Desember. Maaf Kak, untuk pengunggahannya ya. Untuk pengunggahan video yang ini kan Kak, program ini kan? Ya kegiatannya ya. Sudah. Aksi nyata apanya? Kebetulan yang ini sudah berjalan juga Kak. Sudah berjalan. Ya Kak. Pengunggahannya terakhir tanggal 13 Desember nanti. Baik Kak. Jadi untuk lini masanya Kak ubah aja ya Kak. Baik Kak. Nanti. Baik Kak, terima kasih Kak. Kita lanjut.
Selamat Kak Lisa. Halo Kak Lisa, Iya Kak. silakan Kak. Kak, boleh yang lain dulu nggak Kak? Aku baru ngambil nasi. Oke Baru Kak, mau nyuap. diizinkan. Boleh ya Kak? Oke Kak. Gitu lagi. Ulang lagi. Halo Kak Rido. Ya Halo Kak, Kak Rido. ya Kak. Lanjut Kak. Siap Kak? Halo Kak. Iya Kak. Halo. Iya, lagi perbaikan tanggal itunya Kak, lini Nggak masanya. apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Nanti aja perbaiki. Oh, oke Kak. Oke Kak. Udah kelihatan Kak? Sudah Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Del dan kakak-kakak yang lain. Izinkan saya untuk membacakan program tindak lanjut yang telah diunggah sebelumnya di LMS. Tujuan kegiatan atau pembelajaran dari pembelajaran berbasis proyek yang saya rancang yaitu mengembangkan keterampilan motorik siswa melalui aktivitas olahraga. Kemudian meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan. Selanjutnya, mempromosikan nilai-nilai kerjasama tim dan kompetisi yang sehat. Kemudian selanjutnya, mengintegrasikan nilai-nilai yang ada, kemudian melestarikan budaya lokal Nusantara melalui permainan tradisional. Kemudian produk utama yaitu namanya Festival Olahraga dan Budaya. Merupakan sebuah kegiatan yang menampilkan berbagai olahraga tradisional. Nanti akan dipilih salah satu olahraga tradisional yang akan dilaksanakan yang berasal dari berbagai daerah dengan keunikan budaya masing-masing. Publikasi hasil karya, dokumentasi video, foto secara acara akan didokumentasikan melalui video foto yang akan dipublikasikan melalui sosial media. Pameran hasil karya akan diadakan di sekolah, di mana peserta didik akan mempresentasikan hasil karya mereka seperti poster, video, alat peraga, maupun di media sosial nantinya.
Kemudian kegiatan ini dengan pertanyaan kunci bagaimana olahraga dapat mempengaruhi kesehatan dan kebugaran peserta didik. Kemudian apa saja olahraga tradisional yang ada di daerah kita dan cara melakukannya. Kemudian bagaimana kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan agama dalam olahraga. Tantangan membuat karya peserta didik ditantang untuk mengorganisir dan melaksanakan festival budaya dan olahraga, yaitu menggabungkan antara festival budaya dan olahraga. Kemudian model pembelajaran yang dipilih, pembelajaran Sport Education Model atau SEM, yang berfokus pada pengembangan keterampilan olahraga peserta didik dan pengenalan mereka pada berbagai jenis olahraga. Selanjutnya, model pendidikan kebugaran menekankan pada pentingnya kebugaran fisik. Peserta didik yang terlibat kelas 10 dan kelas 11, waktu pelaksanaan proyek tanggal 26 November sampai 17 Desember. Mata pelajaran yang terlibat PJOK, Seni Budaya, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Ini ditampilkan juga, Kak, video ini. Silakan, Kak. Saya Yulianisa dari SMA Negeri 9 Padang, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah saya mengikuti kegiatan komunitas belajar bersama Bapak Ridho Amirsyah, permainan tradisional yang diterapkan dalam pembelajaran PJOK itu sangatlah bagus, di mana anak sampai sekarang pengetahuan tentang permainan tradisional itu masih sangat kurang. Maka dari itu, dengan adanya pengaplikasian permainan tradisional dalam program PJOK membuat pelajaran PJOK tambah bagus, kreatif, inovatif, dan siswa pun dapat mengetahui banyak permainan tradisional yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PJOK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadisan SPDGR, saya guru seni budaya di SMA Negeri 9 Padang. Untuk permainan tradisional yang dilaksanakan dalam mata pelajaran PJOK itu menurut saya sangat bagus sekali, karena di sana anak-anak bisa bervariasi dengan bermacam-macam kegiatan permainan tradisional dan juga menanamkan rasa akan tentang kebudayaan yang tinggi terhadap permainan tradisional yang mungkin sudah hampir terlupakan. Maka dari situ nanti anak-anak bisa melestarikan kebudayaannya melalui dunia olahraga. Begitulah pendapat saya sebagai guru seni budaya tentang pembelajaran permainan tradisional di pembelajaran olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Tri Saputra, guru PJOK di SMA Negeri 9 Padang. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk permainan gerak yang telah populer di dalam masyarakat Indonesia. Namun banyak generasi yang kurang mengetahui permainan tradisional tersebut. Jadi, menurut saya, dengan menerapkan permainan tradisional ini kepada peserta didik atau siswa merupakan hal pembaruan tentang kegiatan olahraga yang ada di dalam masyarakat. Jadi permainan tradisional ini adalah semacam permainan yang mengarah ke tentang kearifan lokal. Nah, jadi begitulah menurut saya tentang permainan tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Agadi, guru matematika SMA Negeri 9 Padang. Menurut sudut pandang saya, permainan tradisional itu sangatlah perlu kita lestarikan, karena di generasi milenial saat ini hanya sedikit di antara anak didik kita yang mengenal permainan-permainan tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai pewaris untuk mereka, kita perlu dan sangat perlu untuk memperkenalkan jenis-jenis permainan tradisional tersebut, sehingga permainan-permainan tradisional tersebut tidak hilang termakan oleh waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Kak, itu saja presentasi dari tugas saya. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rido. Seperti juga Kak Rido juga lini waktunya diperbaiki juga. Ada yang kurang Kak Rido, absen presentasinya ada Kak Rido? Absen atau dokumentasinya Kak? Ya kan kalau dapat absen juga kan, yang siapa yang hadir. Oke Kak, siap Kak. Kalau boleh tanya, lini waktunya tuh dirubah kapan Kak? Sekarang nggak apa-apa Kak, nanti aja. Sebab kan kegiatannya kan sampai tanggal 13 Kakak. Kakak tanggal 13 tuh Kakak mengunggah lagi ke LMS. Sampai tanggal 13 bikin lini waktunya Ya, Kak? selesainya. Oke Kak, terima kasih Kak. Baik Kak. Kita lanjut Kakak. Halo Kak Dion. Kak Dion keluar. Kita ganti dulu ya Kak. Halo Kak Lisa. Lagi makan Kak. Masih Kak? Masih makan. Nah, tunggu Kak lanjut lain. Lanjut lagi Kak. Kak Marisa. Halo Kak Marisa. Kak Marisa. Halo Kak Dion. Ya Kak. Tadi Kak Dion yang apa namanya muncul, Kak Dion hilang. Nah, sekarang silakan Kak Dion. Kak Marisa bisa dihubungi. Jaringan Kak. Ya, lanjut Kak. Oh ya, ini pakai HP kalau bagi layar lag ya mungkin Kak. Jadi kalau presentasi aja gimana Kak? Soalnya ini pakai laptop nggak mau Kak. Oke Kak. Silakan Kak. Nah, ini laptopnya Kak. Nggak mau ya Kak, rusak. Cerita aja Kak Dion. Bentar Kak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali dalam tatap maya, yaitu tentang perencanaan RTL, rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan di sekolah masing-masing. Jadi kemarin
Saya sudah membuat perencanaan yaitu tentang di sini saya mengambil tentang makanan sehat. Nah, jadi di sini sebenarnya saya melanjutkan program dari yang sudah kami kerjakan di sekolah, yaitu perencanaan gerakan sekolah sehat. Di sini latar belakangnya kenapa saya mengambil itu, karena kita inginnya anak-anak ini mengetahui bahwa makanan sehat itu sangat dibutuhkan. Karena kalau kita asal makan, ujung-ujungnya nanti menimbulkan penyakit. Makanya saya mengambil itu tentang makanan. Terus lanjut, kegiatan ini di sekolah merupakan bagian dari upaya sekolah untuk membiasakan peserta didik mengkonsumsi makanan-makanan sehat, sekaligus menyiapkan SDM yang berkualitas sejak dini. Makanan sehat bersama ini dilakukan jadi perencanaan itu setiap hari Sabtu di minggu pertama. Minggu pertama para siswa membawa bekal makanan dari rumah. Terus guru-guru juga membawa bekal makanan dari rumah agar kita melihat gimana di makanan sehat itu. Jadi memperkenalkan sekalian makanan sehat. Terus peserta didik dikumpulkan di halaman sekolah untuk mengkonsumsi makanan sehat. Setelah makan nantinya peserta didik juga membuang, kan nanti ada peserta didik membawa bungkus makanan itu membuang sampah pada kategori-kategori yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan karena di SD kami itu juga mengambil tema P5-nya itu tentang budaya hidup berkelanjutan. Nah, jadi nanti kami tentang pengelolaan sampah. Jadi dari kegiatan ini berkesinambungan dengan kegiatan P5 kami. Terus tujuan program ini itu menumbuhkan kebiasaan peserta didik untuk melakukan makanan sehat. Terus menumbuhkan kebiasaan dengan cinta lingkungan sekolah. Capaian yang saya harapkan di sini menciptakan karakter peserta didik yang pandai bersyukur, terus menumbuhkan karakter peserta didik yang sehat, ceria, serta peduli dan cinta lingkungan. Nanti langkah-langkahnya refleksi dari warga sekolah, ada kepala sekolah, guru, beserta orang tua, terus merencanakan kegiatannya nanti, menentukan programnya dan nantinya evaluasi. Jadi rincian kegiatannya tadi sudah saya sampaikan, ini diikuti oleh peserta didik seluruh kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di hari Sabtu minggu pertama. Pada jam sesudah biasanya kan setiap hari Sabtu kami senam pagi dulu, habis senam pagi ya tuh. Setelah senam pagi baru nanti melakukan kegiatan tersebut. Lanjut, terus aset yang dimiliki sekolah itu seluruh warga sekolah, terus sosial, lingkungan kondusif bersih, terus nanti finansialnya mungkin dari dana BOS. Rencana evaluasinya mungkin di akhir kegiatan nanti ada refleksi dari kepala sekolah, dari guru, beserta murid. Nah, mungkin di sini pasti kita mempunyai tantangan. Mungkin tantangan yang pertama, saya rasa itu yang pertama itu mungkin anak agak sedikit kurang suka makanan yang namanya makanan sehat karena udah terbiasa makanan-makanan cepat saji. Terus mungkin tadi sama seperti tadi cuaca, karena kita kan membuatnya di halaman sekolah, takutnya seperti itu. Terus terkadang mungkin takutnya ada kegiatan-kegiatan lain. Habis itu nanti mungkin solusinya memberikan motivasi, kalau anak yang tidak suka tadi memberi motivasi dan memberitahu bahwa makanan sehat itu sangat dibutuhkan. Terus sampai untuk waktu yang ada kendala tadi, kita berkoordinasi kepada kepala sekolah untuk mengatur-ngatur kegiatan agar terlaksana dengan baik. Jadi mungkin
Hanya itu perencanaan dari komunitas belajar saya, rencana tindak lanjut yang akan mungkin di SD saya lakukan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dion. Silakan lanjut Kak, kegiatan yang akan Kak lakukan nanti. Baik Kak, kita lanjutkan. Kak Marisa ada muncul, silakan Kak Marisa. Bagaimana Kak Marisa? Udah kelihatan, Kak? Belum, Kak? Belum Kak? Kak Adel, boleh minta tolong, Kak? Oke Kak. Ini.
Bentar Kak, belum bisa Kak. Nggak mau di-share Kak. Nggak bisa Kak Risa. Nah, bentar. Bisa. Udah Kak? Oke, udah Kak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti Kak Ridho, rencana pembelajaran berbasis proyek punya saya permainan tradisional. Lanjut Kak. Latar belakangnya yaitu permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya, memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun, di era modern ini, permainan tradisional ini jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya bermain, tetapi juga belajar menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial, dan meningkatkan kesehatan fisik. Tujuan program, yang pertama, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, yang kedua, melestarikan budaya lokal, yang ketiga, mengoptimalkan kesehatan fisik, yang keempat, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian pembelajaran yang pertama, pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Yang kedua, peningkatan kemampuan sosial dan kolaboratif. Yang ketiga, pembentukan karakter positif. Yang keempat, peningkatan keterampilan gerak dan motorik. Yang kelima, peningkatan kreativitas dan keterampilan. Langkah kegiatan. Yang pertama, perencanaan program, pengenalan permainan tradisional, pembelajaran berbasis proyek, praktik permainan tradisional, refleksi dan evaluasi, yang terakhir pelaporan dan dokumentasi.
Hasil yang diharapkan, yang pertama meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa, peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, dan terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal-usulnya, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Yang ketiga, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas, baik dalam bermain maupun memodifikasi permainan tradisional. 4. Siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. 5. Siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Target peserta yaitu kelas 5 dan 6 SD. Jumlah peserta didik kelas 5 dan 6 itu totalnya ada 168 siswa. Usia peserta didik rata-rata 10 sampai 12 tahun. Proses kegiatan tempatnya yaitu di halaman sekolah atau lapangan sekolah untuk aktivitas permainan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 3 minggu. Minggu pertama persiapan dan perencanaan proyek, minggu kedua eksperimen dan latihan bermain, minggu ketiga publikasi dan dokumentasi. Mitra dalam komunitas belajar, rekan guru PJOK sebagai fasilitator untuk membimbing peserta didik dalam permainan, guru kelas, yaitu membantu dalam mendokumentasikan hasil kegiatan. Orang tua dapat diundang untuk menyaksikan dan memberikan dukungan moral kepada anak-anaknya. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Sumber daya yang dimiliki yaitu halaman sekolah, tempat yang cukup untuk melakukan permainan tradisional dengan aman, alat permainan, sebagian besar macam-macam alat permainan tradisional sudah tersedia, komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Pemanfaatan aset, yaitu halaman sekolah, untuk sesi permainan tradisional, ada guru untuk memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi, dan juga orang tua untuk proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Rencana evaluasi, lini masa evaluasi, awal program. Di awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik. Itu dilakukan di minggu pertama. Di tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Komunitas sekolah yaitu dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber data yaitu peserta didik dan guru. Teknik pengambilan data, observasi langsung selama permainan, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan. Solusinya yaitu menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktikannya. Tantangan kedua, siswa kurang tertarik. Solusinya menyesuaikan permainan yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tantangan ketiga yaitu keterbatasan waktu. Solusinya yaitu memanfaatkan waktu refleksi yang cukup di bagian akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan pada siswa untuk berbagi pengalaman dengan teman sesamanya. Penutup dan rencana tindak lanjut, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 5 dan 6. Pembelajaran yang berpusat pada
pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjut yaitu presentasi rencana pada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan. Yang kedua, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dokumentasi dan refleksi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Catatan, rancangan ini dibuat bertujuan untuk menciptakan pembelajaran menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik. Peserta didik diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Dokumentasi, mari tidak terlalu banyak, Kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Kak Marisa, terima kasih. Kak Marisa mungkin karena tadi lini masanya Kak Marisa butuh waktu 3 minggu, kalau nggak salah. Iya Kak. Jadi karena waktu kita mepet Kakak, jadi Kakak kondisikan saja nanti Kakak. Iya Kak. Baik Kak. Del. Baik, kita lanjut Kakak. Bagaimana Kak Lisa? Iya Kak. Ini makan yang kok keluar. Oh keluar tuh. Yang PDF-nya nggak bisa dibuka nih.
Atau Kakak kirim aja? Ya Kak, lagi coba ngirim Kak. Saya coba ngirim Iya. sendiri. Ya Kak Bambang. Nah Kalisa? Enggak Kak. Baiklah Kakak, kalau untuk judul sama dengan Kak Marisa sama Kak Rindu tadi. Judul programnya adalah judul kegiatannya permainan tradisional yang latar belakangnya adalah peserta didik kita saat ini masuk pada generasi Gen Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui di internet. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik, menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dan pembinaan pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjas orkes dapat membantu anak dalam bersosialisasi anak dengan teman-temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Tujuan program terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik, meningkatkan kebugaran. Capaian langkah yang hasil diharapkan adalah pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Selanjutnya, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Struktur dan program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang dapat melalui permainan tradisional. Permainan tradisional adalah gerobak sodor. Murid yang terlibat
Kelas 4 baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab kepala sekolah. Yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktis. Membangunlah jiwa raga yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publik. Mitranya dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta, dan pihak yang berasal dari murid. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan profesional yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Untuk murid kelas 4 ini berjumlah 112, Kak. Yang PDF-nya kan nggak bisa dibuka. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan kelas sesuai minat bakat untuk menjadikan panitia, peserta, dan wasit atau ofisial dan penonton. Sekolah memiliki lapangan yang cukup luas, yang bisa menjadi dua lapangan untuk permainan gerobak sodor. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid berupa kuesioner atau wawancara. Mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video, foto, mencatat hasil dan pengamatan tentang kebiasaan bekerjasama dalam tim untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan teknologi. Kemungkinan tantangan cuaca, hujan, panas terik, kegiatan di lapangan ditunda. Kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Komponennya ada penjelasan tentang komponen. Kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Evaluasi dan pembalik memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan pembalik yang konstruktif kepada setiap peserta. Dilaksanakan sesuai jam pembelajaran PJOK. Untuk dokumentasi tidak ada, Kak. Tidak ada dimasukin. Dokumentasi nggak ada, Kak? Nggak ada dimasukin, Kak. Yang di PDF itu nggak bisa dibuka. Berarti Sampai tanggal berapa tugas diulang lagi, Kak? yang ini secepatnya Kakak, karena Kakak membuat apa lagi karya terakhir lagi, bukti karya lanjutan ini. Jadi Kakak akan mempraktekkan lagi. Iya, Kak. Baik, Kakak, tinggal berapa orang lagi? Kak Dios sama Kak Net dan Kak Rizky. Halo Kak Rizky, silakan Kak Rizky. Halo Kak, izin Kak, bisa bagi layar nggak nih pakai HP nih? Coba ya Kak, biasanya bisa. Udah keluar Kak? Udah Kak. Oke, baik, terima kasih Kakak atas waktunya. Izinkan saya mempresentasikan rencana tindak lanjut yang telah saya upload di LMS
Untuk rencana tindak lanjut yang saya buat adalah rancangan pembelajaran berbasis proyek atau PBL dengan menggunakan permainan tradisional gundu sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tingkat SD kelas 6. Jadi arti saya itu mengenai permainan tradisional terfokus kepada permainan gundu, kakak-kakak semua. Untuk latar belakangnya, sekolah dasar ini memiliki sekitar 56 peserta didik di kelas 6 yang sangat antusias dalam kegiatan fisik dan permainan. Pembelajaran PJOK di sekolah masih terfokus pada aktivitas yang bersifat instruksional dan kurang melibatkan kreativitas peserta didik. Permainan tradisional seperti gundu merupakan salah satu permainan yang familiar di lingkungan masyarakat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran PJOK. Untuk pemetaan asetnya, fasilitas sekolah memiliki lapangan yang cukup luas dan ruang kelas yang nyaman untuk sesi diskusi dan perencanaan proyek, sumber daya manusia, guru PJOK yang berpengalaman dan antusias dalam mengembangkan kegiatan PJOK berbasis permainan tradisional. Kondisi kesenjangannya, banyak peserta didik yang belum mampu memahami bagaimana menghubungkan antara pembelajaran olahraga dengan nilai-nilai tradisional seperti kerjasama, kejujuran, dan persatuan yang dapat digali dari permainan gundu. Tujuan programnya yang saya buat ini adalah menggunakan permainan tradisional gundu sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan fisik, serta sikap sosial dan nilai-nilai budaya dalam konteks pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan program untuk tujuan umumnya adalah mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan permainan tradisional gundu untuk mengembangkan keterampilan motorik, kerjasama tim, serta pemahaman tentang nilai-nilai budaya. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk merancang dan melakukan permainan gundu dengan aturan yang telah dimodifikasi agar lebih aman dan sesuai dengan konteks pendidikan. Jadi nanti diminta untuk peserta didik membuat sendiri peraturan-peraturan yang akan mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik kasar peserta didik melalui permainan fisik yang menyenangkan dan tradisional. Yang ketiga, mengembangkan sikap kerjasama, kepemimpinan, dan sportivitas dalam diri peserta didik. Yang keempat, mendorong kreativitas peserta didik dalam mengadaptasi dan mengembangkan aturan permainan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok mereka. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian 1, peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan gundu secara mandiri dan kreatif. Jadi, diharapkan peserta didik tersebut menerapkan aturan yang mereka buat tersebut. Indikatornya, semua peserta didik dapat merancang aturan permainan, melakukan diskusi-diskusi kecil di dalam kelompoknya, dan langsung memainkan sesuai aturan yang mereka buat. Langkah aksinya, seperti yang tadi saya sampaikan, mengadakan sesi diskusi tentang aturan-aturan yang akan mereka jalani, membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu. Yang capaian yang kedua, peserta didik dapat bekerjasama dengan baik dalam tim dan menunjukkan sikap sportivitas. Indikatornya, 80% peserta didik dapat bekerjasama dengan tim dan menunjukkan sikap saling mendukung baik saat menang maupun kalah. Langkah aksi, mengadakan permainan gundu secara berkelompok, di mana mereka harus bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, melakukan refleksi kelompok setelah permainan untuk menilai kerjasama dan sikap mereka selama kegiatan. Capaian 3, peserta didik dapat merefleksikan pengalaman mereka dalam bermain gundu untuk mengembangkan diri dan budaya. Indikator ketercapaiannya, setiap peserta didik dapat menuliskan hasil refleksi pribadi terkait pengalaman bermain dan pembelajaran yang didapatkan. Langkah aksinya, sesi refleksi setelah permainan, baik secara individu maupun kelompok, menyusun laporan singkat mengenai nilai yang mereka peroleh dari permainan tradisional gundu. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target peserta yaitu kelas 6 SD dengan jumlah peserta didik 56 orang, usianya 11 sampai 12 tahun. Pengaturan programnya ruang lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktu program dilaksanakan selama 4 pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuan.
Pertemuan pertama, pengenalan permainan gundu dan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan. Pertemuan 2 dan 3, pelaksanaan permainan dalam kelompok kecil, penerapan aturan yang sudah dibuat. Dan pertemuan keempat, refleksi dan evaluasi kegiatan serta pembuatan laporan singkat. Mitra dalam komunitas belajar, yang pertama guru PJOK, karena di sekolah kami itu ada 2 guru PJOK, Kak. Fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan refleksi. Selanjutnya guru kelas untuk membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Dan yang ketiga, orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Kapasitas yang dimiliki sekolah, yang pertama sumber daya yang dimiliki, lapangan sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan gundu dengan aman. Alat-alat permainannya, bola gundu dan alat lainnya yang digunakan dalam permainan, guru PJOK, dan komunitas sekolah. Untuk pemanfaatan aset, lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan gundu yang dibutuhkan ruang terbuka. Untuk guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Ini rencana evaluasinya, lini masa evaluasi. Awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan gundu dan kesiapan fisik mereka. Di tengah program kita mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Dan di akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Sumber datanya melalui peserta didik, yaitu observasi dan refleksi setelah permainan, guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi, dan orang tua juga mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Teknik pengambilan datanya, observasi langsung selama permainan, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari, kuesioner orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan gundu yang lebih tradisional. Solusinya menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktekkan. Tantangan kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Solusinya menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, mengkombinasikan permainan gundu dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Tantangan ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya, kita mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Penutup dan rencana tindak lanjut. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional gundu diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 3 nih, kelas 6 salah ketika. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Langkah tindak lanjutnya, presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dokumentasi kegiatan, dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatan, rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini, peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Ini dokumentasi waktu presentasi ke rekan sejawat, dan ini daftar hadir yang mengikuti presentasinya, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rizky. Tinggal 2 orang lagi, Kak Dios sama Kak Net. Mau di spinwheel atau siapa yang mau duluan? Bapak Rizky? Sweet. Kak Dios, silakan Kak Dios. Baik Kak, terima kasih Kak.
Udah kelihatan nggak? Baik, oke semuanya. Saya akan cobakan membaca rencana tindak lanjut berbasis project based learning. Baik. Oke, rencana tindak lanjut komunitas belajar sekolah. Saya ngambil judulnya sini tentang lomba sepak bola mini. Latar belakang ini kegiatannya SEM adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk siswa menjadi individu yang sehat fisik, mental, dan sosial serta mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dalam kurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. SEM bisa menguatkan kepemimpinan siswa dengan memberikan ruang dan mengakomodir serta melibatkan siswa dalam memberikan pilihan, suara, dan kepemilikan. Siswa SEM yang akan dilaksanakan di 18 pendirian adalah lomba sepak bola mini dalam kegiatan antar kelas 4, 5, dan 6 sesuai dengan hasil diskusi komunitas. Selanjutnya, tujuan program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai pusat pembelajaran di mana peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Tujuan utama dari kegiatan adalah meningkatkan untuk kebugaran dan kesehatan peserta didik. Yang ketiga, juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Penerapan konsep belajar aktif terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga kompetitif, pengetahuan serta sehat bugar dan antusias sesuai dengan peran yang dipilihnya. Tujuan peningkatan aktivitas peserta didik seperti aktivitas kerjasama, kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkahnya pengelolaan musim, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir pertandingan, evaluasi dan refleksi. Peran panitia, peserta, pelatih, wasit, supporter, dan PMI. Ini masanya rencanakan tanggal 23 November. Peserta didik menentukan perannya masing-masing sesuai minat dan keinginan mereka untuk jadi pemain, official team, perangkat pertandingan, wasit, supporter, dan peran lainnya yang relevan. Dalam tiap langkah, guru sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan pengawas. Siswa sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab menentukan segala keputusan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kurikuler, peserta didik yang terlibat 4, 5, dan 6 waktu perlombaan 23 November di bulan November. Penanggung jawab komunitas belajar di sekolah. Untuk penanggung jawab sepak bola mini dan gembira ini sudah ada pada struktur. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, kepala sekolah nomor 1, kepala sekolah kualifikasi 1, guru berjumlah 17 orang, CGP 1 orang, tenaga kependidikan 3 orang. Peserta didik di SD Negeri 18 Kampung Durian berjumlah lebih kurang 300 orang. Halaman sekolah, alat-alat yang dimiliki, pengeras suara, perlengkapan lapangan mini, dan lain-lain. Memiliki jaringan internet dan mendapatkan dana BOS. Selanjutnya, rencana evaluasi tujuan pembelajaran. Wawancara guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik.
Pembalik dari peserta didik yang dituliskan di pos. Refleksi guru. Wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Evaluasi kerja tim. Refleksi guru dan peserta didik. Evaluasi penerapan konsep fair play, catatan perlombaan peserta didik. Evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Catatan observasi guru. Pengembangan perbaikan dan perubahan. Catatan rencana tindak lanjut. Selanjutnya tantangan dan solusi. Kemungkinan tantangannya pengelolaan waktu yang padat dan terbatas, musim penghujan dan lapang licin. Solusinya memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Yang kedua, menyediakan alternatif tempat pelaksanaan lapangan terbuka, Masjid Baitul Hadi. Lomba sepak bola mini yang gembira. Thank you. Aman Kak Dion? Terima kasih Kak Dios. Terakhir Kak Net. Halo Kak Net. Kak Arneti. Halo Kak Net, thank you Kak Dios Kak. Bantunya yuk Kak. Awal lanjut selek Kak. Pak Rizky. Thank you Kak Dios tuh. Gawat. Ngiri. Mati lampu. Patilah kalam sadanya. Baik kakak, terima kasih kakak semua telah berbagi untuk RTL-nya kakak. Nanti akan kakak ciptakan sebuah bukti karya yang akan kakak unggah ke PMM kakak. Tapi sekarang kalau kami dulu kak, kami upgrade dulu ke PMM, baru kami sematkan ke LMS. Kalau untuk kakak sekarang tidak kakak, sangat mudah sekali. Kakak cukup melalui LMS langsung masuk ke PMM. Jadi minta kakak-kakak untuk melakukan tugas ini secara baik karena yang melihatnya nanti nasional kakak-kakak. Jadi lakukanlah tugas yang RTL ini dengan baik menjadi sebuah karya nyata yang sangat menggugah kakak-kakak. Baik kakak, kita lanjutkan. Kakak akan membuat bukti karya di platform mereka mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Bentar kakak. Ini kak, alur aktivitas bukti karya yang akan kakak lakukan. Nanti akan mengunggah bukti karya di PMM melalui LMS saja kakak. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK sudah direvisi bulan November kemarin kakak. Ini kakak. Udah lihat kakak? Sekarang kakak di minggu berapa kakak? Gimana Kak Dios? Ini adalah perjalanan kita selama PKG PJOK. Kita ada di 12 minggu atau 3 bulan kakak. Minggu 1, minggu 5 sampai minggu ke-5 sudah kita lewati. Minggu ke-6 juga sudah secara luring. Minggu 7 sampai 10 juga sudah kakak. Kita masuk yang ini kakak. Minggu 11 dan minggu ke-12. Jadi kita hanya berada lebih kurang 2 minggu lagi kakak bersama kita. Di minggu 11-12 ini kakak akan melakukan RTL dan membuat bukti karya.
Di sini kakak akan membuat bukti karya yang memang orisinil dan sesuai dengan panduan yang ada. Apabila belum dapat nilai 100 sesuai dengan sosialisasi dari pusat, bukti kakak belum dapat diterbitkan. Jadi buatlah bukti karya yang sangat bagus dan orisinal kakak. Ini kak kriteria dan ketentuan penambah bukti karya. Untuk bukti karya silakan kakak baca gambarnya bagaimana. Satu lagi, kakak wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali kelas wali peserta. Karena di sini kan kakak kan nanti buat video kakak. Ada pertanyaan kakak? Karina, silakan Karina. Kak, untuk videonya itu pakai durasi ditentukan atau tidak, Kak? Bebas Kak Rina. Oke, Kak. Yang penting kakak ingat ini Kak. Ya, silakan Kak Melisa. Kak, tentang wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Berarti peserta didik yang kita ajak bermain itu gimana maksudnya itu Kak? Kita minta persetujuannya dulu dari wali muridnya gitu Kak? Ini kakak. Nanti kan kakak bikin video ini akan ditayangkan secara nasional kakak. Jadi wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan atau siswa aja kakak bikin draftnya siapa yang ikut kakak tandatangan aja apanya. Oh berarti siswa. Suratnya itu dilampirkan gitu Kak? Ya dilampirkan nanti. Oke Kak, makasih Kak. Ya Kak. Kakak yang lain ada yang mau elaborasi? Kak, izin Kak. Ya Kak. Ini bukti karyanya kalau seperti slide pembelajaran nggak boleh ya Kak? Harus video ya? Tunggu Kak, ini Kak. Kalau slide pembelajaran, bentar. Silakan dulu Kak. Kakak screenshotnya ini dulu Kakak, biar minta tolong Kak Marisa untuk screenshot, nanti bagi aja ke kelompok Kakak. Oke Kak. Udah Kak. Udah Kak, kita lanjut dulu. Ini Kak Marisa. Udah Kak. Udah Kak. Oke Ini Kak. nanti ada di LMS Kakak. Udah Kak. Halo Kak Rizky, yang Kak Rizky maksud ini kan praktik baik, pembelajaran dan RPP atau modul. Pasbana. Ya, Pasbana. Tadi Kak Rizky membuat tentang permainan tradisional, jadi termasuk dalam praktik baik kakak. Kalau praktik pembelajaran seperti biasa kakak melakukan simulasi mengajar seperti biasanya dan ada videonya, rekamannya dan lain-lainnya dari awal sampai akhir. Kalau RPP atau kakak buat modul ajar harus dari mana sumbernya ada kakak cari sumbernya. Tapi pada umumnya kakak sekarang membuat praktik baik itu SEM ataupun permainan tradisional. Ada yang mau dielaborasi kakak? Berarti video juga ya Kak ya? Praktik baik. Ya video.
Iya. Tapi enggak video kita ngajar dari awal pembukaan sampai penutupan enggak? Enggak Kak. Ya Kak Dion? Ini Kak mau tanya. Di sini kan pemilihan kategori bukti karyanya ada 3 Kak. Ya. Kalau kita pilih misal gitu Kak, kita Hmm. pilih praktik pembelajaran, apakah tidak boleh gitu Kak? Boleh Kak Dion. Berarti Kak ulang apa rubah lagi yang RTL Kakak? Oh gitu. Mm-mm. Terus kalau contohnya misalkan ulang itu, kalau contohnya yang PP atau modul, apa contoh kegiatan RTL-nya Kak? Contoh gitu kan? Kalau RPP atau modul ini Kakak membuat RPP atau modul ajar tidak pakai video Kak. Mungkin itu slide atau apa Kak, tapi Kakak harus mempunyai sumber. Dari mana Kak dapat apa modul ajar nih? Kaca sumbernya. Dari buku mana? Siapa pengarangnya? Panjang ceritanya. Bahan ajarnya itu Kakak. Jadi Kakak boleh pilih yang mana Kak mau. Bisa nggak Kak kalau kita tidak rubah RTL tapi kita ambil praktik pembelajaran gitu? Nggak bisa Kak? Boleh Kakak? Oh, berarti boleh berbeda Kak dari RTL sama. Tapi sebaiknya sejalan kalau bisa. Kak Dion tadi apa Kak Dion? Tentang pelaksanaan makanan sehat Kak. Iya. Makan sehat itu kan maksudnya apa? Praktik pembelajaran tentang kesehatan kan? Iya. Bawa nasi yang sehat-sehat tuh Pak Dion. Ya, misalnya Kak Dion, tadi kan kendalanya kalau hari hujan, kan bisa jadi dalam satu lokal aja Kak buat apanya, apa videonya. Kakak. Kalau hari hujan. Udah bisa tuh, soalnya PowerPoint-nya udah tinggal menampilkan anak-anak. Iya. Sama dengan apa Kak Rido apa kan kemarin kan umpan balik dari teman sejawat dari siswa bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan tersebut. Lanjut Kak Yon. Kakak lain ada? Kak izin Kak. Ya Kak Rido. Itu untuk videonya itu durasinya kan tidak ditentukan Kak. Bebas Kak? Bebas. Berarti boleh cuplikan-cuplikannya saja Kak? Boleh Kak. Oh boleh. Tapi kalau cuplikan Kakak jelas apanya Kak? Bentuk permainan alurnya? Alur dari video itu ya Kak? Iya. Dari awalnya perencanaan, pelaksanaan. Iya. Oke Kak, makasih Kak. Iya Kak. Bundu, Bun Kelereng. Daniel. Ya, Kak Marisa. Itu di bagian praktik baik itu kan Kak, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK dalam format dokumen PDF atau video. Berarti boleh salah satu gitu Kak? Boleh Kak. Gimana Kak mau? Kalau PDF itu ada dokumentasi juga Kak, kalau berikan foto-foto kegiatannya. Kalau PDF berarti foto ya Kak? Iya. Yang cuma PDF yang RPP, kan RPP nggak bisa perlu pakai video. Kalau praktik pembelajaran sama praktik baik, boleh video, boleh PDF. Yang rancunya ini Kak untuk surat izin surat izin ada di LMS Kakak, silakan Kak unduh nanti. Yang untuk anak-anak nih Kak, misal contoh anak-anak jumlahnya 25, ke 25-nya kita itu atau perwakilan saja, gimana gitu Kak? Misalnya Kakak ambil aja apa satu lembar kertas tulis nama anak tuh Kak anak aja. Gitu aja Kak.
Ya, soalnya kalau 25 kertas kan nanti dibuat video Enggak, kan isi videonya direkam aja. tas semua. Kolektif Sudah aja ya izin. Kak ya? Sudah izin aja. Oh, kolektif satu kelas aja gitu. Iya. Bagaimana itu aman? Aman Kak. Udah Tugas siap ini nih. sampai tanggal 13 ya kakak, jangan sampai ada lagi yang terlambat. Jam tayang ya Kak. Iya, dan satu lagi tugas-tugas kakak yang belum silakan kakak unggah karena kami akan melakukan penilaian lagi kakak untuk laporan. Sudah ada Oh update ya, terbaru Kak? Apa kak? Sudah ada update terbaru yang tugas-tugas Tugas yang belum? Ya Kak? Belum lagi kak, lagi diproses. Insya Allah 2 hari lagi. Siap, Kak. Jadi silakan kakak fokus sekarang tentang bukti karya kakak. Udah kak, kita lanjut dulu. Ini kak, unggah draft bukti karya di LMS kakak, silakan Kak Marisa screenshot aja dulu. Nanti kakak bagikan aja di kelompok. Ya Kak. Sudah kak? Sudah Kak. Lanjut kak. Ini kak, nanti kakak sesuai dengan jenjang berapa dan kelas berapa, pilih untuk milih kelasnya, silakan pilih temanya apa, bukti karya kak atau lain-lainnya kak. Sarananya ada nanti kak di di tabelnya. Kakak tinggal mengklik aja nanti. Sudah Kak Marisa? Udah Kak. Oke Kak. Ini untuk pengunggahannya kak. Lanjut. Lanjut. Ini sama tadi kakak. Lanjut Kak. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Udah Kak. Udah kak? Udah Kak. Udah Kak. Udah Kak. Lanjut Kak. Udah. Ini akhirnya kakak. Setelah kakak membuat aksi bukti karya, nanti akan divalidasi. Baru kalau sudah sesuai kakak langsung terhubung ke PMM kakak. Tapi seandainya tidak valid, kakak harus memperbaharuinya atau memperbaiki. Ini kakak, rubrik validasi bukti karya PKG PJOK. Nanti sampai kakak kan sampai tahap ini kakak. Ini putusan utama dari validasi bukti karya perlu diperbaikan. Kalau yang untuk diperbaiki kakak, tapi kalau tidak, tidak usah kakak. Ini lanjutannya. Ini yang sudah lulus kakak. Berarti yang tidak perlu diperbaiki. Menunggu terbit. Bukti karya kakak nanti akan muncul telah terbit, jadi kakak bisa melihat dari PMM kakak nanti. Bisa kak cari dari PMM.
Silakan di screenshot Kak. Udah, Kak. Udah Kak? Udah, Kak. Ada yang mau dielaborasi gak Kak? Kakak yang lain? Izin Kak. Ya Kak. Lanjut Kak, dia Kak Rido. Untuk bukti karya itu kan Kakak tadi memperbolehkan dalam bentuk video. Nah, di dalam video itu apakah harus ada kita atau hanya kegiatan yang sudah kita rencanakan itu aja, Kak? Contohnya Kalau bisa ada kita Kakak, sebab kan kita yang membuat bukti karyanya. Kalau bisa masuk kita Kakak, di samping siswa. Oh, di dalam proses, maksudnya di awal perencanaan itu. Pelaksanaan. Iya. Oke, Kak. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, Kak. Sama. Kakak yang lain? Ini Kak, langkah upload video dengan tautan. Nanti kan sudah Kakak buat bukti karya, Kakak masukkan ke YouTube, baru Kakak sematkan linknya ke LMS Kakak masing-masing. Seperti tugas biasanya Kakak. Ingat Kakak, sering terjadi bukti karya sudah Kak unggah tapi milik pribadi atau privasi, jadi tidak bisa dibuka. Ingat ya Kakak, jangan sampai terjadi lagi. Kak, berarti videonya harus diunggah di YouTube ya, Kak? Iya, Kak. Karena kan di LMS link apa? Link YouTube disematkan di apa di LMS? Link Google Drive. Lebih baik apa YouTube Kak? Biar mudah apa aksesnya? YouTube Kak Dian buat channel baru. Channel lama nggak apa-apa Kak? Setelah nanti mana tahu diundang kan. Ya, ini kendala video tidak tersedia tontonan di YouTube terdapat jadi karena terdapat masalah hak cipta. Di channel YouTube masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik. Misalnya Kakak menggunakan latar musik yang apa? Yang memiliki hak cipta. Jadi Kakak apa musiknya Kakak tentukan dulu. Ada hak cipta tandanya. Kalau biasanya kalau yang pakai hak cipta kan tidak bisa dia pakai untuk YouTube, ditolaknya. Udah Kakak? Bagaimana Kakak? Siap untuk membuat bukti karya? Insya Allah Kak. Insya Allah Kak. Deadline semua nih Kak. Bako lambe Kak. Insya Allah ya. Bertubi-tubi ya, bertubi-tubi. Beda harapannya. Ini bukan tugas terakhir Kakak. Untuk lulusnya nanti. Ada tugas lagi Kak. Tugasnya refleksi lagi Kak. Kak Del, menurut Kakak lebih bagus PDF atau video Kak? Kalau kemarin kami buat video Kak.
Kalau video kan jelas bagaimana cara apanya, proses pelaksanaannya. Harus pintar-pintar ngedit video ya, Kak. Karena kegiatan inilah Kakak kita bisa semuanya. Dari awalnya awam kan, alhamdulillah. Aman Ketua? Kaki pinggang lesu Kak, duduk dari tadi Kak. Bentar.